Waalaikumsalam Halo warahmatullahi Februari, selamat wabarakatuh. sore Pak. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita berjumpa kembali di mata kuliah variabel. Di minggu lalu kan memang tidak sempat ada pertemuan karena saya berhalangan hadir, sehingga akan diganti mungkin di lain kesempatan ya. Entah ini berjalan sesuai agenda saja. Jadi ini tetap kita hitung pertemuannya untuk mengisi pertemuan yang minggu lalu gitu, materinya itu. Sedangkan untuk yang pengganti nanti menyesuaikan dengan materi keberapa yang akan disampaikan pada saat pekan pengganti lah, itu istilahnya seperti itu. Oke, melanjutkan dari pertemuan terakhir kita, berarti 2 minggu yang lalu, itu kan kita sudah membahas atau mengerjakan menentukan tahun ini ya, El Nino dan El Nina, El Nina gitu ya. Nah ini dia. Oke, kita sudah menentukan kondisi La Nina berdasarkan putusan 1, putusan 2. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja, mungkin di praktikum hari ini itu tinggal menambahkan putusan yang ketiga. Nah, putusan ketiga itu didapat dari mana? Putusan ketiga itu didapatkan dari website GG Weather itu ya, dari GG Weather. Sebentar coba saya akses websitenya. Apakah yang saya share screen sudah tampak? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, ini adalah indeks Nino dari website GG Weather. Ini ada sebagai keputusan yang ketiga gitu ya. Kalau keputusan pertama itu kan keputusan 1 dan keputusan 2 itu kan menggunakan data dari NOAA ya. Dari NOAA tentang monitoring ENSO. Di situ kita dapatkan dan kita sudah olah di pertemuan terakhir kita ketemu. Di situ kita putuskan kalau putusan pertama itu berdasarkan bulan DJF sampai dengan NDJ, sedangkan putusan kedua itu dari JJA sampai dengan MJJ gitu kan. Nah, itu sudah ada putusan 1, putusan 2. Saya harap sih sudah dikerjakan karena memang sudah saya perintahkan untuk dikerjakan ya, dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini. Nah, putusan yang ketiga itu diambil dari sini. Itu langsung ambil saja dari website ini. Kita kan menganalisis dari tahun 80 ya, kita 80 sampai dengan yang terbaru atau 2021. Nah, kita ambil dari yang ini nih, sorry, nah ini, yang saya kasih tanda, 1980 yang ini yang kita ambil. Oke, di sini kita tinggal melihat kolom yang sebelah kirinya saja, gitu. Kalau tidak ada hurufnya, berarti dia netral. Gitu. Seperti contohnya kalau di sini kan, berarti tahun 1980 sampai dengan 1981, maksudnya dari Januari sampai Desembernya tahun 1980, itu ternyata terjadi normal, itu ya, fenomenanya normal. Kemudian di tahun 81 juga normal. Di tahun yang 82, di sini ada VSE. Nah, SE ini maksudnya adalah strong, E-nya itu El Nino. Berarti di sini terjadi kejadian El Nino nih, tahun 82. Kemudian di tahun 83 ini kodenya WL. WL ini weak La Nina gitu. Jadi di tahun 83 terjadi La Nina.
gitu ya. Nah, putusan itu menjadi putusan ketiga yang akan diperbandingkan dengan putusan satu dan putusan dua. Jadi nanti putusan satu, putusan dua, dan putusan tiga akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Apakah di tahun tersebut terjadi La Nina, El Nino, atau justru netral gitu ya. Jadi ketika ada dua suara misalkan berdasarkan putusan satu netral, berdasarkan putusan dua netral, tapi berdasarkan putusan tiga dia El Nino gitu misalkan. Ya kita ambil yang terbanyak saja gitu. Ya, bahwa itu terjadi netral gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Eh, jadi kita ambil kesimpulannya berdasarkan suara terbanyak dari putusan satu, putusan dua, dan putusan tiga gitu ya. Oke, kita hold dulu sampai situ. Kemudian saya ingin cek dulu mungkin ke Taruna nih, yang oke, oke. Kira-kira siapa yang berani untuk men-share screen hasil kerjanya gitu, yang terkait dengan putusan satu, putusan dua, dan putusan tiga. Langsung saja di itu angkat tangan. Saya ingin lihat hasil kerja kalian. Perwakilan aja salah satu. Ini kan harusnya sudah dikerjakannya untuk yang putusan satu dan putusan dua karena itu yang saya tugaskan di pertemuan sebelumnya. Atau saya tunjuk deh. eh Coba siapa ya? Muhammad Lutfi Aditya. Tolong direspon dulu. Muhammad Lutfi Aditya, adakah? Saya Fadir Pak. Izin Pak, karena di rumah saya sedang hujan, jadinya jaringannya kurang kuat Pak. Ini saya join dari HP juga Pak. Oke, kalau gitu kita beralih ya. Ini kan tidak mungkin semua mengalami kendala yang sama ya. Halo, Gilang Arya.
Coba ke, nah ya tuh itu geser ke kanan sedikit. Iya, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, putusan satu kan, terus lanjut. Kemudian sampai dengan putusan kedua. Nah, oke. Nah, tinggalkan putusan ketiga, tambahkan satu kolom lagi lah di sebelahnya. Di kolom AD kasih satu lagi deh, AE berarti. Di kolom AE baris kedua. Nah, di situ. Putusan 3 langsung aja kalau di situ. Di baris kedua dong, di atasnya. Nah, di situ aja putusan 3. Oke. Nah, gitu. Puluh tadi kan netral, berarti 80 netral. Kemudian 81 masih netral juga. Kita ambil contoh 5 tahun ya. 82 itu El Nino, diisi aja tuh. Tahun 82. Kemudian tahun 83 itu La Nina, 84 juga La Nina, 85 netral. Nah, udah sampai situ aja dulu. Coba diisi. Betul, betul, betul. 84 ya La Nina, 85 netral. Oke. Nah, 88 satunya netral. Nah, oke. Coba digeser ke mana ya? Ke kiri sampai kelihatan putusan pertama. Nah, putusan pertama kan netral, putusan kedua netral, putusan ketiga juga kan tadi netral. Berarti dapat disimpulkan di tahun 80 kejadian ENSO-nya itu netral gitu. Coba dilihat. Geser lagi ke kanan sedikit-sedikit. Oke. Nah, gitulah ya. Iya kan netral netral betul. Nah putusan ketiga kan netral. Tinggal lihat putusan pertamanya apakah netral juga, nah, gitu kan? Ternyata netral juga kan? Gitu. Dan seterusnya gitu. Sampai kira-kira ada yang nemu yang beda nggak coba di. Nah. Putusan satu di tahun 83 ya, dia El Nino. Nah, sedangkan di putusan keduanya dia netral. Nah, maka kita lihat bedanya apa? Nah, putusan ketiganya justru dia apa? Lanina. Nah, gimana tuh kalau seperti itu? Ada beda. Kira-kira nih kenapa tuh? Gimana cara ngambil keputusan ini ketika putusan satu El Nino, putusan dua dia netral, putusan tiga dia Lanina gitu. Kira-kira gimana coba? Itu ada kejadiannya di tahun berapa tuh? 83 ya? Oke, 83. Nah, kenapa tuh? Jadi 83 itu sebenarnya terjadi apa nih? Apakah kondisi netral, apakah El Nino atau La Nina gitu? Di tahun 83. Karena kalau berdasarkan putusan satu dia El Nino nih. Berdasarkan putusan dua justru dia netral. Kira-kira yang mana nih? Nah, kalau udah kayak gini, itu perlu namanya expert judgment gitu ya. Judgment dari kita selaku expert yang meneliti hal ini gitu. Ya.
Dilihat saja tuh tahun 83 dengan 82 ya. Itu kan DJF tuh Desember Januari Februari 83 82 83 tuh. Kemudian Januari Februari Maret April dan seterusnya sampai dengan mana tuh? November Desember Januari. Nah, itu. Di situ terlihat lebih dominan yang berwarna merahnya gitu ya. Dan kalau misalkan kalian lihat di situs atau websitenya GG Weather yang tadi, di tahun 83 memang dia dikatakan La Nina ya kalau di putusan ketiga. Tapi dia sifatnya WL gitu, weak La Nina di situ, WL dia. Kalau kalian websitenya dibuka tuh yang GG Weather tadi, itu dia weak La Nina WL di tahun 83 ke 84. Sedangkan di tahun 82 ke 83-nya itu dia strong El Nino gitu ya. Coba di 82 sampai 83-nya dia strong El Nino, 83 sampai 84-nya dia apa? La Nina. Berarti dapat kita putuskan gitu ya, dapat kita putuskan bahwa dia lebih condong ke arah El Nino-nya karena dia strongnya di situ ya. 82 83-nya itu dia strong, La Nina El Nino, 83 84-nya dia La Nina tapi weak, lemah gitu. La Nina. Maka putusan akhirnya di tahun 83 itu terjadi El Nino di situ. Untuk tahun 83. Jadi yang ambil keputusan bagaimana? Mohon izin Pak, untuk Firman tolong mic-nya. Oke, terima kasih. Maaf Pak, Oke. Siap. Kayak gitu memang ya. suka Jadi bandel Pak. ngambil keputusannya seperti itu berdasarkan lihat putusan kedua, putusan pertama, dan putusan ketiga. Namun dilihat juga dia apakah weak, apakah strong gitu ya. Itu yang dia jadikan patokan untuk tahun tersebut. Namun lebih baiknya sih kita buatnya range gitu ya. Kalau kita buat range-nya itu lebih bagus seperti yang dilakukan oleh GG Weather itu sebenarnya sudah baik gitu ya. Cuman kita perlu data pembanding saja yang menggunakan data dari NOAA ini. Jadi kalau misalkan data yang NOAA ini kita buat range itu juga bagus gitu, itu bagus banget gitu. 82 sampai 83, kemudian 83 sampai 84. Jadi tidak satu titik 83 saja gitu ya. Atau tahun 84 saja gitu. Itu pembagiannya lebih jelas gitu. Suara terbanyak atau misalkan kalau misalnya terjadi seperti tadi, kita lihat mana yang lebih mendominasi gitu ya. Tentunya yang strong lebih mendominasi daripada yang weak. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk penarikan kesimpulan atau penarikan keputusan mengenai kejadian netral, El Nino ataupun La Nina di tahun kajian seperti itu. Analisis kita terkait dengan El Nino sudah selesai. Kemudian sebelumnya juga kita mengkaji mengenai SST anomali di perairan Indonesia gitu kan. Jadi ada SST anomali perairan Indonesia, ada juga SST anomali di wilayah Nino 34 ya. Yang SST anomalinya itu menunjukkan nanti bisa ditarik kesimpulan La Nina dan El Nino kalau untuk yang Nino 34. Itu ya. Oke. Nah, tinggal satu tahapan lagi gitu untuk menyelesaikan atau merampungkan analisis SST ini gitu ya. Yaitu adalah analisis SST-nya di wilayah IOD gitu ya, atau dipole mode index nantinya ke situ arahnya gitu ya. Yang membandingkan antara
SPL suhu permukaan laut di wilayah barat dan wilayah timur gitu. Ada Wisbok, ada di Polmod Index. Kajiannya untuk itu. Nah, nanti di Polmod Index ini akan terbagi menjadi DM positif gitu ya. Ada juga DM negatif, di Polmod positif, di Polmod negatif. Nah, untuk hal tersebut kita akan ngambil data gitu ya. Kita ambil data dari website, nanti sebentar saya ketikkan dulu websitenya. Nanti tolong ini yang lagi nge-share screen dibuka aja ya websitenya. Coba saya kirim di chat ya. Nah, coba tolong dibantu lagi tuh Fiona. Coba dibantu untuk share screen, masuk ke website yang saya berikan tuh. Di kolom chat ada. Nah, oke, bagus. Ya, ini adalah website untuk mengambil data di Polmod Index, tapi ini di Polmod Indexnya yang sudah jadi ya. Sebenarnya kita bisa menghitung sendiri ya. Jadi BEM itu kan berdasarkan definisinya di Polmod Index itu kan adalah selisih atau perbedaan suhu permukaan laut, anomali suhu permukaan laut di Westbox dengan di Eastbox. Jadi kita bisa cari sendiri manual. Sebenarnya kan kemarin Yazid tuh sudah ini ya, sudah mengekstraksi data NC-nya dari data NC menjadi data suhu permukaan laut kan. Nah, dari data suhu permukaan laut itu kita bisa cari anomalinya gitu di Westbox dan Eastbox. Nah, kita downscaling dulu ya, di downscaling dulu sampai ke koordinat yang kita inginkan, Westbox anomalinya. Nah, ketika sudah dapat nilai anomalinya, itu nanti yang diperbandingkan antara Westbox dengan Eastbox. Westbox anomalinya berapa, Eastbox anomalinya berapa, nanti selisihnya atau perbedaannya itulah yang menjadi DMI atau di Polmod Index. Nah, tapi di sini ada website yang sudah menyediakan hal itu. Jadi kita tidak perlu menghitung, kita tinggal ambil data nilai DMI-nya. Namun demikian perlu kita kaji atau kita coba ya iseng aja gitu ya, namanya peneliti itu harus kritis dan penasaran gitu. Apakah hasil hitung kita ini sesuai dengan data yang diberikan oleh siapa ini yang bikin? Noah ya. Oke. Yang dibikin oleh Noah ini. Nah, coba tolong kepada Fiona ya untuk klik yang pertama tuh, DMI standar PSL format tuh.
ya, muncul ya. Nah, coba kita ke tahun 1980 berarti. Coba digeser aja sampai ke nemu 1980. Nah, oke. Sip. Nah, di blok aja. Nah, sip. Oke, di situ ada dua kan data yang diambil atau diolah oleh NOAA ini, bahwa nilai DMI-nya di bulan Januari tahun 80 ini adalah negatif 0,093. Nah, gitu. Nah, coba kalian nanti tugasnya adalah coba dari data yang sudah diekstraksi itu ya, data yang kemarin sempat diekstraksikan nama Yazid ya, yang menggunakan Python tuh, kalau nggak salah. Kemudian coba dari data tersebut sampai mendapatkan data DMI gitu. Langkahnya kan sudah saya berikan tadi tuh. Langkahnya simpel sekali. Nah, terus kemudian apa namanya? Nah, dari data yang tadi sudah diekstraksi, itu kan langkah selanjutnya itu tinggal diambil data sesuai dengan koordinat Westbox dan Eastbox. Nah, dapatlah nanti nilai suhu permukaan laut di Eastbox dan Westbox dan Eastbox. Nah, carilah nilai anomalinya. Cari nilai anomalinya gimana? Sama dengan waktu kita menghitung anomali untuk SST perairan Indo gitu kan. Itu sama, menggunakan cara yang sama gitu. Cari anomalinya. Ketika sudah didapatkan anomalinya, kemudian lihat selisihnya atau perbedaannya antara anomali di Westbox sama anomali di Eastbox. Nanti ketemu tuh nilai DMI-nya, bandingkan sama nilai yang ada di website ini gitu. Apakah hasil perhitungan kita sudah sesuai ataukah beda ya? Kalau beda pun apakah perbedaannya itu jauh atau sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Nah, yang disebut dengan mirip-mirip itu bagaimana? Ketika nilainya berbeda namun polanya sama gitu. Polanya sama. Misalkan kita grafik nilai yang ada di website tersebut gitu ya. Nah, namun kalau berbeda, nah itu perlu dikaji apakah salah perhitungan atau salah mengekstraksi data atau bagaimana gitu ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, itu sebagai tugas kalian nanti. Nanti kita runutkan atau kita akhir pertemuan ya, tugas kalian apa saja. Namun salah satunya adalah itu. Oke. Nah, coba untuk Fiona, ini tolong dibantu aja. Coba copy data tuh dari tahun 80 sampai dengan 90 segitu aja dulu deh. 10 data aja. 10 tahun. Sampai tahun 90 aja. Nah, sampai 90 Desember. Oke. Itu di copy pindahkan ke Excel-nya ya. Nanti di share screen kita pindah ke Excel, kita olah di Excel. Jadi yang nanti ditampilkan yang Excel saja. Ini sudah selesai kita di website ini.
masih dalam satu ini ya, itu ya apa, satu kolom ngisi ke pinggir semua ya, nggak terpisah per kolom gitu ya, nggak terpisah kolom A B C. Kayak caranya gini tuh, coba di itu yang gambar itu tuh, yang gambar apa tuh yang di dekat kolom L tuh, bukan apa sih itu, yang gambar koas tuh, editing ya, di situ biasanya diklik aja kan, nggak ada dah. Atau gini, kamu kopinya itu ke, coba diulangi deh cara kopinya, itu biasanya ada di, nah coba. Mhm. Teks aja, teks. Oke, kita ini biasanya di formatting sih kalau. Mohon izin, Hmm, mohon izin. conditional format. Mohon izin, Pak. Ya, silakan ibu. Mungkin maksudnya yang di data itu, Fiona. Data terus apa itu namanya? Saya Teks lupa to namanya. column. Nah, coba bisa nggak? Ayo di blok Diklik dulu. dulu. Nah, itu kan dia kan pemisahkannya kan spasi kan. Berdasarkan spasi kalau ini kayaknya. Nah, bisa nggak? Coba teks to column. Nah, sudah kan? Bisa kan? Oke. Sip, tinggal dirapikan tuh. B-nya kasih Januari, C, D, dan seterusnya, Januari, Februari. Nah, itu aja. Ya. Oke, terima kasih Yazid. Nah, itu yang saya maksud tuh. Beda sih soalnya tampilan. Siapa? Nah, kalau sudah seperti itu, nah coba di apa namanya? Sebentar. Oke. Dibuat di kolom yang O deh, yang O biar kelihatan, misalnya di kolom O baris kedua. Nah, itu buat tahun 1980 sampai dengan 1990. Tinggal di copy aja tuh yang dari kolom A tuh, di copy lagi ke situ. Nah, itu di copy. Nah, ya, sip. Kemudian di P-nya itu, di P yang baris pertama tulis DM plus, DM positif, DM plus. Nah, kemudian yang di Q-nya netral atau N aja. Kemudian di Q, ya betul. Di R-nya itu DM negatif, berarti DM minus. Negatif. Ah, sip. Oke, nah caranya untuk yang DM positif itu kita hitung dari yang di tahun 80, dari Januari sampai Desember itu ada berapa yang nilainya lebih besar sama dengan 0,4 ya.
Jadi untuk menganalisis DM positif itu ketentuannya sudah ada seperti itu ya. Kita hitung ada berapa data dari bulan Januari sampai bulan Desember, ini di tahun 80 ya, karena kita akan analisis yang tahun 80. Itu ada berapa data yang nilainya di atas atau lebih besar sama dengan 0,4. Kalau tidak ada, berarti kan 0 gitu ya. Nah, gimana cara hitungnya? Kalau di Excel kan count if. Count if. Count if. Nah, count if kita masukkan range-nya B2 sampai dengan M2. Nah, itu. Kemudian kita titik koma ya. Kalau di sini pemisahnya apa? Ah, ya betul. Titik koma lebih besar sama dengan 0,4. Nah, cuman ini lebih besar sama dengan 0,4-nya di dalam tanda petik ya. Kalau di Excel biasanya gitu sih. Nah, kan? Nah, bertanda petik di situ. Nah, oke, satu lagi di belakang 0,4. Oke. Nah, 0 kan? Itu tadi habis Surabaya dulu berarti ketemu nggak usah jalan-jalan segala di sini aja. Nah, kalau udah gitu tinggal di drag ke bawah betul. Begitu, terus untuk yang DM negatif, jangan ke netral dulu tapi ke yang DM negatif dulu. Kalau tadi DM positif itu lebih besar sama dengan 0,4, kalau DM negatif itu adalah kurang dari sama dengan negatif 0,4. Ada negatifnya. Sama dengan negatif ya 0,4. Oke. Nah, ada 5. Coba di drag ke bawah. Oke, nah untuk yang kondisi netralnya tinggal 12 dikurangi DM positif dikurangi DM negatif, sisanya gitu aja. 12 dikurangi, nah itu dikurangi. Oke, di drag ke bawah. Nah, udah dapat tuh nilai. Ada berapa DM positif, ada berapa DM negatif, ada berapa netral. Kemudian pengambilan kesimpulan di sebelahnya tuh, di sebelah DM negatif. Nah, itu keputusan itu aja, atau putusan. Nah, oke. Untuk mengambil keputusannya ya, keputusan dari ini itu pakai persamaan if ya, pakai persamaan if. Nah, jika ini sama kayak ini ya, sama kayak apa namanya? Sama kayak waktu kita yang apa ya, El Nino atau SST Ina itu sama. Di situ ada juga kita melakukan hal yang sama. Pakai rumus persamaan if-nya itu masih pakai yang itu. Jadi jika nilai atau jumlah titipnya itu lebih banyak daripada yang netral dan juga lebih banyak daripada yang DM negatif, artinya keputusannya adalah DM positif. Atau dirubah deh, kalau copy pasti ngambil ke kolom atau sel yang ada di sheet sebelumnya. Kalau kita copy rumus gitu, di ini
Coba dihapus dulu persamaannya, coba dihapus dulu. Hapus semua. Nah, coba ikutin perkataan saya ya, bisa nangkep nggak coba? Jika berarti kan sama dengan if. Jika dalam kurung n a n d a n d a n d n a n d a n d bukan n a d, kebalik Anda. Nah, sip. Kurung buka lagi. Oke, nah gitu ya. Nah, ini perhatikan nih, kan ini sudah kita state jika ya, jika kondisi DM positifnya itu lebih besar daripada kondisi netral, berarti apa tuh? P lebih besar dari Q berarti ya. Nah, diklik aja DM positif yang tahun 80. P dong, P. Nah, ya betul. P-nya P berapa? Nah, gitu. Lebih besar dari Q. Oke, titik koma berarti kan dan itu ya, titik koma itu dan. Dan DM positif juga lebih besar dari DM negatif, berarti berapa? P2 lebih besar dari R2. Ya. Nah, gitu. Kurung tutup. Ya. Kurung tutup sudah. Maka, berarti kan maka itu titik koma ya. Maka DM positif dia. Berarti kondisinya DM positif. Berarti tanda petik ya. Kalau udah menyebutkan kesimpulan berarti kan tanda petik. Tanda petik DM plus. Nah, gitu. Oke. Titik koma lagi. Nah, bagaimana jika bukan itu gitu ya? Kan ini kan membandingkan ya. Jika maka, dan kalau jika tidak seperti itu, else-nya gimana gitu ya? Kalau di logikanya kan seperti itu kan. Itu masukkan lagi if lagi di situ. Halo, Yona, if. Nah, dalam kurung AND lagi. If and if-nya satu kali aja, Fiona. If-nya satu kali aja, if. Gitu, betul. Oke, if and apa? Berarti sekarang key. Kalau DM negatif kan key ya. DM negatif lebih besar atau lebih banyak dari kondisi netral, berarti R, sorry bukan key, R, nah lebih besar dari key. Oke, itu. Nah, lakukan hal yang sama tuh, berarti titik koma R2 lebih besar dari P2 gitu. P2 kurung tutup titik koma tanda petik DM negatif. Nah, setelah itu titik koma lagi tanda petik N, nggak usah if lagi, langsung aja tanda petik N, dia netral. Oke, kurung tutup. Nah, coba ada yang salah di mananya, coba di penggunaan kurungnya atau bisa di kurung ini kurung udah apa ya?
Coba di yes aja itu. Accept the correction. Yes. Coba dibaca lagi. If n P2 lebih besar dari Q2, P2 lebih besar dari R2, betul, maka DM positif. Oke. Jika R2 lebih besar dari Q2, R2 juga lebih besar dari P2, maka dia DM negatif, betul. Oke, keputusannya dia N. Netral. Karena memang di sini DM positifnya sedikit ya. Jadi kebanyakan di sini netral nih dari tahun 80 sampai dengan 90. Lebih dominan di sini ada kondisi netralnya gitu. Yaitu 10, 11 itu kan 9, 10 gitu. Nah, coba dilihat ke yang DM kolom P2 deh, kolom P2 DM positif atau P3, boleh dah P3 atau manapun. Nah, udah di situ juga. Nah, udah. Count if B3 sampai dengan M3 lebih besar dari 0,4 B3. Oke. Oh iya, tidak ada yang lebih besar dari 0,4 ya. Oke. Oke, udah. Berarti memang seperti itu kondisinya. Kalau berdasarkan data yang kita ambil dari website tadi ya. Kebanyakan semuanya dalam kondisi netral. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal kalian coba lanjutkan ya untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2000 berapa 2020 sampai dengan tahun 2020 menggunakan data yang kita ambil dari website tersebut. Oke, nah runut kembali dari awal dari awal kita pertemuan tadi pembukaan. Jadi tugas kalian tentunya yang pertama adalah melengkapi yang putusan itu ya. Kan kalian belum melakukan putusan 3, maka lengkapi putusan 3, tarik kesimpulannya. Satu, itu tugas kalian. Selesaikan di Excel itu seperti itu. Ya, untuk pembahasan SST bukan SST. ENSO ya, untuk pembahasan ENSO. Pembahasan ENSO itu seperti itu. Dilengkapi sampai dengan putusan ketiga, lalu tarik kesimpulan, itu tugas pertama. Tugas kedua, nah ya ditulis begitu, siap biar ingat. Kedua, nah, kalau tugas yang kedua itu dibuat grafik. Buat grafik antara ya itu antara SST perairan Indonesia anomali apa SST? Buat grafik dari data anomali SST dibandingkan dengan data anomali SST perairan Indonesia dengan anomali SST yang ENSO tadi. Atau yang Nino 34.
Coba saya baca lagi. Buat grafik antara anomali SST Indo dibandingkan dengan SST Enso Nino 34. Ya, betul. Dengan anomali SST Enso, sorry, tambahin anomali dengan anomali SST Enso. Itu kan? Nah, jadi nilai anomalinya nanti yang diperbandingkan. Ya. Gitu ya. Jadi kalian kan punya apa namanya? Kalian kan punya data anomali SST perairan Indo, sudah dihitung. Kemudian kalian juga punya nilai anomali SST dari Nino 34, sudah dihitung juga. Nah, itu dibuat grafik, jadikan satu grafik, kemudian dibandingkan bentuk grafiknya gitu ya. Jadi dibuatnya satu grafik aja tuh, jangan terpisah gitu. Jangan SST Indo sendiri, SST Enso sendiri, jangan, tapi digabung jadi satu grafik. Nanti biar kelihatan polanya apakah sama atau tidak nih gitu. Ya, dibuat jadi satu grafik ya. Oke, yang ketiga, tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga itu sudah SST anomali, Enso udah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini masuk ke yang DMI ya, yang default mode index itu diselesaikan. Nah, diselesaikan tabel yang DMI ya, selesaikan tabel DMI. Ini kan baru sampai tahun 90 nih. Selesaikan tabel yang DMI. Sampai yang keputusannya ya, sampai dengan yang keputusan tuh. Pokoknya lengkap aja semua ini. Nah, sampai keputusannya. Nah, udah seperti itu. Itu 3 tugas itu yang harus kalian selesaikan untuk kita bahas di minggu depan. Yang kita bahas di minggu depan. Kita sudah mulai menarik kesimpulan dari 3 fenomena ini ya. Fenomena SST di perairan Indonesia, fenomena SST di wilayah Nino 34 atau nantinya akan berujung kepada Enso, dan fenomena SST di wilayah Westbok dan Eastbok yang nantinya akan berujung kepada DMI. Itu akan saling keterkaitan, akan kita simpulkan di pertemuan selanjutnya, akan kita buat interpretasinya dari data-data yang sudah kita olah. Nah, gitu. Jadi tugas kalian yang 3 ini itu bukan pekerjaan rumah ya, atau bukan PR gitu. Itu dikerjakan hari ini sampai dengan jam perkuliahan berakhir. Jam perkuliahan berakhir, saya rasa mudah ya kalau tinggal melengkapi kan, apalagi ini rumusnya sudah ada, selesaikan gitu. Dikumpulkannya nanti malam jam 23.59. Kumpulkannya jam 23.59. Ini tugasnya individu, dikumpulkan ke PJ kelasnya. Dikumpulkan ke PJ kelasnya. Nanti PJ kelasnya kirim email ke saya. Gimana? Oke. Sudah seperti itu, dikumpulkan lewat PJ kelas. PJ kelasnya nanti berkirim email ke saya. Oke. Dalam satu file Excel ini saja gitu ya, dalam satu file Excel. Jadi 3 tugas ini harus ada dalam satu file Excel aja. Jangan terpisah-pisah. Karena saling terkait nantinya. Oke, 3 tugas dalam satu file Excel. Nah, ini coba saya contohkan dulu ya untuk yang nomor 2. Takutnya nanti pasti kalian bingung ketika mau membuat grafik yang apa? Yang SST Indo. Nah, coba lihat datamu yang SST Indo coba. Oke, ke atas. Nah, oke. Di situ ada SST Indo, ya SST Indo itu bulan 1 tahun 80, bulan 2 tahun 80,
dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dibuat dulu ke 3 bulanan, gitu. Atau 3 bulanan. Jadi JF, MAM, AMJ, MJJ gitu dibuat seperti itu. Cara membuatnya adalah dengan cara ya tinggal di rata-ratakan aja gitu. Rata-rata 3 bulan. Mau ke pinggir boleh, ke bawah juga boleh sih, itu DJF, JFM. Ditranspos aja sih. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan di koneksi internetnya ya. Isi yang DJF itu dirata-ratakan saja SST Indo bulan 1 sampai bulan 3 berarti kan sorry. Kalender JFM aja. Di ya, itu average-nya dihapus dulu. Kemudian DJF-nya pindah ke kolom T gitu. Nah, itu ya. Enggak. Satu aja, DJF-nya aja. Itu di-cut aja, pindahin kolom T. T1. Nah, di situ, betul. Nah, dah gitu. Nah, sekarang masuk ke yang JFM tuh, yang I. Kolom I baris kedua. Kolom I baris kedua. Baris kedua. Nah, itu kan berarti tinggal dirata-ratakan saja dari data SST Indonesia bulan 1 sampai bulan ketiga, Januari, Februari, Maret kan. Bulan 1 berarti. Nah, average dari C2 sampai C berapa tuh? C4. Nah, gitu. Nah, dapat kan hasilnya? Nah, udah kayak gitu aja. Yakin kayak gitu? Gitu ke bawah. Kan beda. Yang satu JFM FMA-nya ke samping. Nah, udah pokoknya seperti itu ya. Nah, seperti itu dulu lah. Itu tinggal dilanjutkan saja. Berarti FMA kan berarti dia average dari bulan Februari, Maret, April gitu kan. Februari, Maret, April. Kemudian MAM Maret, April, Mei dan seterusnya.
dan seterusnya. Dirata-ratakan seperti itu ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya itu untuk nanti digrafikkan dengan yang grafik dari ENSO gitu ya. Kalau grafik dari ENSO kan kita kalau dapat data dari webnya gitu tentang nilai anomali itu kan berdasarkan ini ya DJF, JFM gitu, FMA. Nah, biar sesuai gitu datanya itu nanti. Nah, ini data yang JFM ini yang dirata-ratakan dari SST Indonesia itu baru nilai rata-rata SST-nya, belum nilai nanti dicari nilai anomalinya ya, seperti itu. Nanti yang digrafikan kan yang anomali, karena yang nanti diminta grafiknya adalah yang anomali. Jadi bukan yang 28 ini yang dibuat grafik, tapi yang nanti nilai anomalinya. Nilai anomali. Kira-kira seperti itu. Atau misalkan kalian sudah menghitung anomali ya, kalau sudah menghitung anomalinya yang per bulan gitu, kalau di SST udah ada nilai anomalinya, itu ya udah tinggal dirata-ratakan yang nilai anomalinya saja. Misalkan kalian sudah dapat nilai anomali bulan Januari, anomali bulan Februari, anomali bulan Maret, nah itu tinggal dirata-ratakan saja, jadi dapat nilai anomali rata-rata. Nah, nilai anomali rata-rata itu yang kemudian nanti diperbandingkan dengan grafik anomali SST Nino 34 yang didapat dari web, yang nilainya itu sudah pasti JFM, FMA, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu untuk melengkapi tugas yang nomor 2. Dah. Nah, dengan begitu selesai sudah gitu tentang materi SST atau sea surface temperature. Tinggal minggu depan kita lihat bersama-sama hasilnya. Saya harap minggu depan sudah selesai semua ya, dan saya harap semuanya bisa menggunakan laptop gitu, sehingga nanti ketika saya minta coba anu yang menunjukkan gitu, kemudian si B yang menunjukkan atau itu dan sebagainya, supaya saya bisa mengecek gitu keseragaman kalian dalam mengerjakan. Keseragaman bukan berarti sama ya, tapi langkahnya sama. Kalau sampai formatnya, warnanya apa segala sama kan itu bisa disebut plagiat gitu. Tapi saya paling tidak cara mengerjakannya sama. Oke. Itu akan saya cek di minggu depan. Jadi harapannya minggu depan sudah selesai semua terkait dengan SST ini. Selesai semua SST, kita lihat hasilnya bersama-sama seperti apa, kemudian kita buat bersama-sama interpretasinya. Kalau sudah dapat interpretasinya, silahkan nanti buat laporannya, laporan praktikum ya, itu di minggu depan. Jadi minggu depan agendanya adalah membuat laporan praktikum dan juga menganalisis atau menginterpretasikan data yang sudah kita olah selama ini. Udah, itu agenda untuk minggu depan ya. Baru nanti setelah itu kita masuk ke musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu kaitannya dengan curah hujan, kaitannya dengan ZOM itu nanti. Oke. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan hari ini atau praktikum hari ini. Masih seputar dengan SST. Selesai sudah berarti materi yang disampaikan. Namun untuk yang IOD ya atau DMI, Dipole Mode Index, itu masih kita bahas di pertemuan minggu depan deh kayaknya, sedikit gitu ya. Karena ada suatu hal yang perlu disampaikan terkait websitenya, ada yang tidak bisa diakses gitu. Oke, kalau gitu Fiona coba kembali lagi ke tugas tadi, coba yang list tugas 1, 2, 3 ini. Oke. Oh, satu lagi deh, nomor 4 deh. Coba, nah itu dipindahkan aja. Nah, 19-20-nya pindahkan ke bawah. Nah, gitu sih. Yang keempat ya, yang keempat. Kalau yang keempat itu kan gini ya, jangan dulu ditulis.
Kalau yang nomor 3 itu kan kita dapatkan datanya itu dari web ya. Nah, saya ingin yang nomor 4 ini kalian olah sendiri gitu. Dari data NC yang pernah diekstraksi dulu gitu. Kan ada saya suruhkan ekstraksi data Westbox sama Eastbox-nya. Koordinat Westbox, Eastbox-nya juga sudah ada. Nah, dari data tersebut buatlah seperti data ini. Jadi buat gini tugasnya ya. Buat tabel DMI menggunakan data NC gitu aja. Data NC. NC dong, NC, NC. Nice. Oke, terima kasih. Berdasarkan data NC. Data NC-nya dari mana? Tuh, kemarin sudah ada yang berbaik hati mengekstraksi ya. Sudah bagus gitu. Menggunakan Python juga. Ya udah pakai data itu ya, data Westbox Eastbox-nya diambil. Kemudian diolah, didapatkan nanti anomalinya. Perbandingkan dibuat juga dengan hal yang sama gitu seperti tabel DMI yang di sini. Itu aja. Kalau misalkan ada kesulitan ya untuk yang nomor 4 ini, itu tidak wajib dikerjakan. Ya, hukumnya sunnah lah ya untuk yang nomor 4. Cuman nomor 1 sampai nomor 3 itu wajib selesai di hari ini ya, di jam 23.59. Nah, yang nomor 4 ini kalau ada yang mengerjakannya sampai dengan nomor 4 ya berarti nilai bonus gitu, nilai tambahan. Kalau sudah hanya bisa mengerjakan sampai nomor 3 saja ya udah saya anggap selesai, sudah lulus gitu ya. Kalau bisa sampai nomor 4 berarti itu nilai tambah atau nilai bonus gitu. Ya, seperti itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang DMI, juga kita selesaikan yang penarikan kesimpulan dari ENSO, kemudian kita coba selesaikan semua rangkaian analisis SST ini yang kita sudah jalani berminggu-minggu, kita selesaikan di minggu depan ya, untuk proses analisis atau kajian tentang SST anomali itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih mungkin kepada Fiona yang sudah membantu saya untuk menjelaskan sekaligus mempraktekkan di sini sehingga teman-teman yang lain. Iya. Oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang lain ya yang sudah hadir di sini untuk memperhatikan gitu dan mempelajari bersama mengenai materi SST anomali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin pertemuan minggu lalu saya tidak bisa hadir, tapi saya akan coba ganti pertemuan itu dengan mengisi materi yang sesuai dengan pertemuan yang belum kita jalani. Ya tuh trik-trik tuh kadang deui. Oke ya, saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, membahas tentang laporan yang akan kalian kerjakan dan akan kalian kumpulkan, yang mungkin akan nanti saya masukkan sebagai nilai UTS. Gitu ya. Karena kita sebentar lagi juga akan menghadapi UTS. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.